Ya, aduh, teman-teman semua, terima kasih yang masih nonton konten gua. Kali ini kita ngono episode yang baru. Ngono sama siapa? Nah, gua kenalin aja sebelah gua. Sebenarnya udah ada pasti di thumbnail namanya siapa ya. Nggak perlu sok-sok ini. Kalau kata Soleh nggak perlu sok-sok misterius siapa. Karena pasti ada di thumbnail itu ngono sama Raditya. Ngono sama siapa pasti orang udah tahu. Ini dia, Vincenzius Raditya. Thank you udah diundang ke Renovasi Channel. Thank you. Luar biasa. Terima kasih Radit udah datang ke Renovasi Channel. Sama-sama. Dan terutama Radit ini tamu yang sangat luar biasa, teman-teman. Karena selain dia sudah datang, mau diajak ngobrol dan juga minjemin alat. Nggak apa-apa. Terima kasih. Sama-sama masih merintis lah kita. Iya, tapi itu dia bahwa collabs itu dalam dunia itu standar ya. Maksudnya itu harus dilakukan ya. Iya, karena ada beberapa orang yang kalau mau collabs tuh kalau ada duitnya. Nah, itu dia. Kayak itulah pokoknya lah. Siapa? Itulah pokoknya lah. Oh, nggak apa-apa. Motivasi orang beda-beda. Iya, betul. Ada yang motivasi ngajak collab untuk uang. Ada yang motivasi ngajak collab itu untuk mencari networking. Betul. Kalau gua motivasinya jelas ngajak lo, minjem clip on. Apa kabar, Dit? Baik-baik, Om. Yo, Manggil Om atau Mas enaknya nih? terserah lo aja. Oke, siap. Gua tapi nggak enak menyelesaikan kalimat itu. Terserah lo enaknya aja. Biasanya kalau kalimat kalau selesai kan nggak sampai situ. Selesai adalah terserah lo enaknya yang nyaman. Kan nggak enak. Kita iya, coba. agak beda. Nyaman habis syuting sayang lagi kan. Gue nggak siap balik ke dunia gue yang dulu, guys. Gimana sibuk apa sekarang, Dit? Ya, masih gini-gini aja, sibuk bikin konten motovlogger, terus Iya. juga gue masih sibuk ya ada game-game online juga lah. Tapi game-nya cuma buat sebagai having fun aja. Iya, nah jadi buat lo nih teman-teman yang belum tahu, silakan mampir ke channelnya Radit, yaitu ini ada di baju nih, Vincenzius Raditya. Ini numpang promo, guys. Itu. Sini dong. Sini ngomong. Itu. Numpang promo. Inilah hebatnya Renovasi Channel, Dit. Apa? Yang promo di channel yang belum ada kontennya. Pada saat ini syuting ya guys, ya ini belum launching Renovasi Channel. Karena nanti rencananya kita launching itu mau gede-gedean, Dit. Rencana nanti akan ngundang ini apa namanya BTS. Siap. Ya, kita akan ngundang Katy Perry, Lady Gaga dalam bentuk MP3. Nggak apa-apa. Ya, jadi Emang kita halu tuh emang enak kok halu. Iya. Nggak masalah. Tapi ini nggak halu karena bentuknya MP3. Oh iya. Iya, itu nggak halu. Kalau halu kan ngundang mereka langsung. Oh, ini kita ada bentuk MP3 bajakan. Ya. Beli di Bogor di mana sih MP3 bajakan? Yang kedua biasanya ada, tapi sekarang udah digusur. Anjing, tapi siapa masih nyari MP3 bajakan anjing? Udah nggak ada kali. Iya kan tinggal download padahal ya. Iya. Spotify banyak bajakan. Enggak, lu Spotify bukan bajakan. Spotify itu justru legal. Oh iya, maksudnya yang aplikasinya. Oh iya. Anjing, Spotify itu bukan bajakan, tapi bangsat. Padahal ada yang gratis ya. Tapi iya ya, siapa sekarang orang masih membeli MP3 player? Nggak ada loh. Nggak ada. Nggak ada kan? Bahkan kita udah nggak ada MP3 player ya? Nggak ada. Zaman dulu kan 3GP yang terkenal, terus MP3, MP4 sekarang mainnya. MP4, iya. MP4 tuh nggak di play di DVD player ya? Nggak di play, jadi langsung di HP. Oh. Ujung-ujungnya download bajakan juga sih, bener. Iya, benar. Tapi tolong nggak usah bajakan lah, pakai VPN. Buka SNXX-nya nggak diblokir, iya. Atau nggak ke pornhub.com atau nggak xvideos.com. Nah itu, atau di Twitter sebenarnya banyak kalau mau ke dunia alter ya. Oh banyak banget Twitter. Kan tahu banget ya. Dari Angels mana sampai Angels mana banyak kok. Lu main alter juga di Twitter? Oh enggak sih kebetulan. Nggak Tapi sering mantau juga sih. mungkin. Yang E-nya 3 juga gue pantau kok. F Jakarta. Waduh, ada yang mau staycation gak nih? Bill on me. Iya. Gak usah gitu, yang rame di Cibinong juga gue udah tahu kok Cibinong. Oh Cibinong ya. Yang lagi rame itu. Gokil. Itu tapi lu nih motovlogger ya, Dit ya? Gue lebih ke arah motovlogger. Sebenarnya sih bukan cuma motor sih, Mas. Jadi kebetulan karena satu keterbatasan equipment saat itu, sekarang juga masih terbatas sih. Tapi Wih, channelnya berkembang, coy. Amin. Tapi gue lebih ke memang basic gue pertama gue memang lebih suka motor daripada mobil. Oh. Karena mobil gue baru bisa belajar bawa mobil tuh tahun 2013, 2014 gue baru bisa belajar. Umur berapa tuh? Gue umur 23, 24 baru bisa belajar mobil. Dan yang ngajarin itu adalah adik lu, Mas, Boni. Oh, dia ngajarin bawa mobil? Iya. FYI guys, jadi kalau misalkan ini si Boni nonton ya, atau Mas Deo nonton, jadi spion dia yang kiri itu hancur gara-gara gua.
Oh, itu loh kemarin yang jadi masalah keluarga. Ah, itu. loh, jadi Bener. Jadi kemarin tuh spion sampai dia. kita sidang, Boni. Oh, gitu. Hampir kita keluarin lah dari rumah. Padahal gue numpang di rumah dia. Tapi berarti lo lebih demen motor dulu. Motor gua. Motor dari SMP, SMA udah nyetir motor. SMA kelas 2 baru bisa bawa motor. Baru bisa SMA kelas 2 bawa motor. Anjir, kemana aja, coy? Ya, ginilah. Cupu lah dulu saya mah. Dilarang orang tua bawa motor. Satu dilarang, kedua emang cupu aja. Jadi memang kalau di keluarga gue tuh gini mas ya. Jadi sebelum lu umur 17 tahun lu jangan bisa bawa motor dulu. Oh, sebelum punya SIM. Sebelum punya SIM. Ya. Terus kalau zaman dulu kan SIM C tuh umur 16 tahun baru bisa ya. Ya. Anjing gue tua banget bangsat. Jadi Apalagi gua anjing. jadi SIM C itu begitu udah ada SIM, jadi gue bikin SIM dulu mas. Oh, baru belajar Baru belajar bawa motor. Dan dari situlah sebenarnya, tapi di luar itu lu maling-maling bawa motor dong? Apa enggak? Sama sekali nggak bisa? Sama sekali enggak. Begitu udah ada SIM, langsung pinjam motor kakak, langsung gue tabrakin. Waduh, Ke tembok. salah juga ya. Iya. Harusnya tuh orang tua bikin aturan ke anak, jangan bawa motor sebelum punya SIM. Tapi setelah punya SIM belajar dulu. Nah, itu yang benar. Kurang lengkap larangan Bener. orang tua. Harusnya Kalau yang sekarang udah beda mas. apa tuh? Nggak usah punya SIM. Yang penting bisa bawa motor aja. Makanya kan banyak bocil-bocil ganggu yang Oh iya. sudahlah. Iya. Tapi Gitulah. sekarang tuh sebenarnya nggak. Yang penting bukan punya SIM dulu atau bisa bawa motor. Yang penting ada motornya. Ah, betul. Iya. Percuma kalau lu nggak punya SIM, lu bisa bawa motor nggak ada motornya. Ya, jangan sampai kayak yang lagi rame di Instagram tuh ya. Kenapa? Nggak punya motor, nggak punya SIM, tapi bisa bawa motor, Hmm. pinjam motor orang, dihancurin. Oh, Speeding, cornering tuh. Itu berarti nggak bisa bawa motor, Dit. Orang bisa bawa motor nggak mungkin hancur motornya. Dia Iya. kebawa nafsu seperti Berarti nanti. nggak bisa. Jatuhnya memang nggak bisa. Iya, kan, iya dong. Nggak bisa mengontrol emosinya, benar-benar. Iya, artinya sebagai seorang motovlogger itu kan bisa bawa motor. Kalau motor hancur, artinya dia nggak bisa bawa motor. Bener nggak? Bener sih. Valentino Rossi jatuh itu nggak bisa balap. Pada saat itu. Iya, bener, dong. bener, Kalau bener. dia sampai finish, dia bisa balap. Ah, bener, Iya nggak? bener. Memang kadang-kadang orang ada hilafnya. Iya. Valentino Rossi juga hilaf lah itu. Tapi, nah pertanyaan gue selanjutnya. Gue nonton beberapa konten lu nih di Siap. YouTube lu. Terima kasih. Iya. Kenapa durasinya pendek-pendek sih, Dit? Karena kalau kepanjangan nggak ada yang nonton. Tapi bukannya monetize YouTube itu harusnya minimal kayak berapa menit gitu? Kalau gue gini, gue awal pertama kali bikin channel YouTube, gue jujur ini keterkesan munafik atau bullshit ya. Gue sama sekali nggak ngejar ke AdSense segala macam karena AdSense tuh receh, sumpah bener AdSense tuh receh banget. Lu ngejarnya built-in. Gue ngejarnya lebih ke apa ya? Gue kenal sama banyak orang dan gue bisa berteman sama banyak orang. Ya. Kayak gue puji Tuhan di channel gue walaupun subscribernya masih jauh banget, gue kenal sama Ali Susanto, gue kenal sama Den Dimas, gue kenal sama Jody Motovlog, gue kenal sama Mr. November. Shout out to Mr. November yang udah ngebantu gue bikin channel sampai sekarang. Mr. November ya? Itu Iya. motovlog ya? Dia motovlogger jadi dia tuh baru mulai tahun 2018 sampai 2019. Tapi channel dia Udah besar. udah cukup besar dan gue banyak belajar banget dari dia. Oh, intinya bahwa kalau lu mau bikin channel YouTube nih teman-teman, intinya adalah jangan mikir duit ya. Emang bener sih. Intinya lakuin apa yang lu mau aja. Betul. Dan lu sudah melakukan riding, lu udah melakukan review motor, nyobain test ride itu sebelum lu punya YouTube dong. Sebelum gue punya YouTube, gue kadang-kadang malah gini, misalkan ada temen gue waktu itu punya motor, sebut merek A misalkan. Sebut aja. Sebut aja merek Nggak A, apa-apa. kan nggak di endorse ya. Iya. Gue waktu itu pernah punya, temen gue punya motor Suzuki Satria F 2007. F150. F150 yang pertama, yang ya. karburator. Yang biru ya? Itu Ya. yang masih CBU Thailand. Punya temen gue cobain, enak banget. Apa namanya tuh? Motornya Satria Baja Hitam tuh belang tempur. Belang tempur, Ya, betul, belang betul tempur ya. Itu enak banget sih emang. Emang enak banget, parah. Itu kalau misalkan zaman dulu angkatan gue motor wajib cabe-cabean. Kalau sekarang udah bergeser ke Matic. Iya betul. Zaman dulu mah nggak ada Matic. Gue SMA pakai VSR. Itu motor jambret zaman dulu mas, sebelum ada Ereking Berjaya itu. Itu motor jambret masih merintis. Kalau udah kaya pakai Ereking. Iya. Bener-bener. Iya. Motor-motor jambret-jambret baru mulai mau ikutan pakai VSR karena lebih murah. Bener. Kalau yang udah sukses pakai Satria yang itu yang warna kayak bener. Ya, kalau nggak pakai Ereking gitu. Gue pernah naik VSR coy dari zaman gue kuliah di Bandung itu 2009 ya. Berdua temen gue naik VSR Bandung Jogja Bandung. Yogyakarta. Iya masa Jogja Jalan Baru ngapain gua dari Bandung ke Jogja Jalan Baru beli bawang di Bandung kan ada Dit. Iya dan itu pas Lebaran 2008 gua kuliah 2007
tahun depannya gue pas mau mudik itu sebelum orang berangkat mudik gue udah berangkat dulu dari Bandung naik Wizz Air 13 jam. Baliknya pas kayak misalnya Senin nih kita mulai kuliah lagi misalnya, gue baliknya Sabtunya atau Minggunya gitu, 15 jam. Bayang nggak lo Wizz Air? Gue yang gue bayangin itu bensin habis berapa mas? 2 tak mas. Itu nggak pernah gue perhitungkan. Siap. Karena itu temen gue yang bayarin. Bonceng, gue cuma ngegas doang. Ya masa ya gue udah nyetir, motor gue, temen gue itu dia nggak bayar bensin, bayar apa lagi? Itu salah satu tipikal boncenger yang harus dipertahankan. Karena tahu diri. Iya, dan yang penting itu sebenarnya skill dalam berhidup ya. Itu kita tidak perlu pintar, kita tidak perlu apa. Yang penting kita tuh asik. Betul. Dan punya banyak temen. Ada temen tajir, ada temen pinter, ada temen jago main Mobile Legend. Itu namanya simbiosis mutualisme. Nah, itu. Yang penting kita asik aja orangnya. Pasti kita kalau ngajak apa mau, yuk. Nah, gitu. Jangan lu udah nggak punya skill apa-apa, lu nggak asik. Udah, mati aja. Mati jelek, juga. hidup lagi. Nah, gue curiga juga pas dia mati di kuburan diasingkan sama yang setan-setan lama di situ, dikucilkan coy. Nggak asik nih setan baru itu nih. Itu sekelas Lucifer juga malas ngurusin. Iya, Lucifer juga kayak anjing nih anak baru, hidupin lagi lah gitu. Kalau ya mungkin gitu ya. Kalau kita orang hidup kayak anjing nih matiin aja gitu. Kalau orang mati hidupin coy. Bisa kali bolak-balik. Neraka juga nolak kayaknya. Iya, itu dia. Nah, dulu lu motor pertama apa? Honda Revo 100cc karburator. Nggak usah terlalu detail gue nggak paham ya. Ini kan channel bukan motovlogger. Iya. Apa Revo? Honda Revo. Honda Revo 2013. Berarti tahun 2013 ya itu? Enggak, gua kan SMA kelas 2 2007. Oh, 2007. Itu udah naik motor sendiri. Udah naik motor. Revo berarti 4 tak ya? 4 tak. Udah pakai sehari-hari buat ke Sudah sekolah. pakai sehari sekolah. Itu langsung apa? Langsung bisa tuh? Enggak, langsung kecelakaan. Langsung kecelakaan. Enggak masuk sekolah berapa lama? Sebulan. Jadi baru motor baru datang, seminggu kemudian kecelakaan. Saksinya ade lu, Om. Oh, dia. Depan Taman Topi. Mungkin Boni tahu ya. Dia bikin Taman Topi ditutup ya sekarang? Iya. Kecelakaan lu ya? Iya. Gara-gara ada orang nyebrang yang nyebrang nggak, terus gua udah ngerem, dia nyebrang, dia ngebut. Ya, begitulah. Gua ngindar, ngerem, belasar. Motornya nggak apa-apa? Motornya nggak apa-apa. Jadi gue saat itu gue mikir kan, ini fun fact juga sih. Jadi gue dibeli motor sama orang tua gue dan orang tua gue udah wanti-wanti gue jangan sampai rusak ya. Jangan sampai rusak ini. Pas gue kecelakaan itu, jadi gue lagi bonceng mantan gue. Yang gue pikirkan adalah motor gue. Bukan mantan lo. Bukan mantan gue. Makanya sampai sekarang jadi mantan. Sejak itu diputusin. Putusin gue. Karena lu lebih peduli motor. Jadi pas gue jatuh gitu, motor gue yang gue lindungin, gue hancur badan gue. Mantan lu hancur? Luka gue. Aduh. Begitu jatuh bangun, mantan gue udah di mana? Yang gue pikir mana motor gue gitu. Oh, motor gue aman balik. Nanti gue punya pacar ya. Dari situ diputusin. Diputusin gue langsung. Alhamdulillah lah. Mantannya Radit akhirnya sadar ya memang pilihan yang tepat untuk memutuskan Radit pada saat itu gitu. Sebelum semua terlambat. Iya, diikat janji pernikahan punya suami kayak gitu nggak bisa dicerai kan? Masa dicerai cuman, iya kenapa ibu cerai di sidang perceraian? Ibu kenapa mau nyerai suami? Habis kecelakaan dia lebih peduli motornya kan gak asik betul. Tapi mantan lo apa kabar sekarang? Sudah lost contact. Oh, sudah lost contact. Gue rata-rata sama mantan gue udah lost contact semua. Paling yang gue keep cuma satu dua orang yang dimana memang gue stock danger. Enggak. Silaturahmi. So iya bahasa silaturahmi. Belum beres. Stock danger apa? Belum beres. Silaturahmi. Silaturahim Kan, lah. Nah, itu beda lagi. Kan karo rahim. Enggak, ada lagi Mas. Ada lagi. Apa? Jadi kalau misalkan dia bilang hai, jawabnya jangan apa kabar. Hayu. Mantan lu sih ya? Atau enggak misalkan dia dit apa kabar? Jawabnya jangan baik. Jam berapa di mana ketemu? Kepanjangan, Mas. Oh, kepanjangan. Kapan? Oh, iya. Karena nggak perlu nanya harga udah tahu. Iya, udah tahu. Iya. Udah tahu. Anjing rusak kok di channel orang. DC-nya udah tahu. Tapi nggak apa-apa guys, lebih baik lu rusaknya sama teman-teman inner circle lu doang. Iya. Bukan rusak terus lu publish di video. Iya. Itu namanya lu bego. Karena di inner circle aja pasti ada cepu. Apalagi yang nonton begini banget banget cepunya anjing. Bego kan lu. Ibarat kayak orang baru nakal tuh kayak orang baru punya tato. Nah, pamer-pamerin. Nah, nih Mas, gue pengen nanya dikit nih ya. Lu kan tato nih. Ini gue juga penasaran nih. Lu tipikal tato yang dalam keluar apa luar ke dalam? Jadi lu nato dulu yang dalam dulu, habis itu baru keluar. Apa yang luar dulu baru yang ke dalam? Dalam dulu. Itu filosofinya apa sih, Mas? Gue kepo nih. Filosofi, gue tato pertama di belakang di punggung. Berarti kan udah dalam dulu kan? Dalam dulu. Karena gue tuh orangnya bosenan, Dit. Jadi gue
mencoba mengakali, takutnya gue bosen kalau dari gue bisa lihat terus. Karena tato pertama dong. Oh iya. Nah, akhirnya gue taruh di punggung biar gue nggak bisa lihat mulu. Oh iya. Seenggaknya gue ada effort mau lihat cari kaca. Jadi tetap ada, wah anjing keren nih. Gitu. Kalau di sini kan dikit-dikit gue lihat, takutnya bosen. Nggak bisa gitu. Akhirnya setelah gue di belakang, wah kayaknya oke, nambah lagi yang kedua tuh di sini gitu. Kalau mau lihat juga harus effort kan ke kaca. Iya, gitu. benar. Bahkan kalau kita tato di mata itu nggak bisa dilihat langsung. Kaca kan harus kaca ya, gitu. Walaupun di mata ya aneh ya. Tato di mata malah nggak bisa dilihat langsung loh. Nggak, tapi cewek juga kadang-kadang suka nato mata kan? Alis, bukan mata. Eyeliner. Bukan di mata. Oh iya, salah gue ya. Orang tato di mata sakit. Itu namanya lasik. Terus apa ya? Gue kadang nih mumpung lu nih sebagai seorang motovlogger pertama yang gue interview. Ini gue sering tanyain ke teman-teman gue yang demen naik motor. Lu demen touring dong? Sangat. Iya kan? Lu tinggal di Bogor. Sangat. Touring biasanya Bogor. Kalau nggak keluar kota. Iya. Ya dong. Pertanyaan gue, ngapain sih lu touring? Ini jawaban klise apa jawaban yang real nih? Real dong, real. Jawaban real. Escape dari hiruk-pikuknya Jabodetabek. Kalau keluar kota. Kalau San Mori deh. Nah, kalau San Mori di Bogor deh misalnya. Aduh, ini langsung topik berat nih. Ngapain? Maksud gue gini guys, gue nggak paham nih sama pola pikir anak motor ya. Atau anak mobil juga gue nggak paham. Kerja mereka touring dalam kota. Kan lu kok hidup di kota itu, otomatis lu sering lewat jalan itu. Lu touring naik mobil atau motor lu. Ngapain? Kan lu tiap hari juga sama gitu. Jadi gini, kalau gue nih ya, gue dan beberapa teman-teman gue, jadi memang kita punya teman namanya tim 60 FPS. Oh, itu nama gengnya? Nama klub. Bukan klub juga sih, tapi nama asosiasi, ormas. Ormas. Ya kayak grup WhatsApp ya, lah, FPS. Di mana kita tuh punya prinsip San Mori atau night ride, kita udah males di Jabodetabek. Jujur, karena gini. Karena kalau ini buat gue pribadi guys ya, no offense buat yang pada tersinggung, walaupun gue juga nggak peduli. Gue tinggal di Bogor. Kalau San Mori, orang Bogor kalau nggak ke Puncak, ke Jakarta, ke BSD. Puncak biasanya kalau nggak Warpat, Sate Marangi. Sate Marangi yang di Cipanas. Cipanas. Sari Asi. Ya. BSD speeding. Speeding tuh maksudnya ngebut-ngebutan. Dulu masih enak. Sekarang lambat-lambatan. Enggak, udah rusuh aja sama yang pada begitulah. Oh ya, terus kalau ke Jakarta shopping, cuci mata. Yang dimana kalau ketiga hal ini bisa gue lakukan tanpa harus nunggu hari Minggu. Gue kalau ke puncak gue juga malas hari Minggu, Pak. Iya. Kondisi sebelum Covid aja macet. Apalagi Covid macet, Pak. Iya. Jadi gue kalau mikir, gue San Mori ngapain aja gitu. Gue mikir kan San Mori, ya udah gue kalau emang mau ke puncak ya tinggal ke puncak. Dan gue pribadi juga, gue kalau ke puncak gue menghindari hari Minggu. Betul, karena lo orang Bogor. Terus gue juga mikir gak, daripada gue San Mori, gue night ride, ya udah gue coba kalau misalkan ada acara segala macem, gue escape-nya keluar kota. Tapi itu bersama grup FPS itu. Karena kesepakatannya bahwa kita nggak San Mori atau night ride di Jabodetabek. Bukan kesepakatan, tapi karena kita sudah jenuh aja. Udah males. Itu orang Bogor semua berarti? Orang Bogor semua. Terakhir kemana touring? Terakhir ke Sawarna. Touring PP doang. Sawarna tuh Banten ya? Banten. Iya, oke. Ke pantai. Itu masih masuk akal sih guys. Maksudnya itu PP. Terserah. Mau PP mau apa itu keputusan kalian lah ya. Keputusan asosiasi lu mau PP. Pertanyaan gue itu ngapain? Kan gue kadang-kadang waktu Jakarta nih. Sering banget nih, misalnya apa lagi di Senayan City banyak tuh. Iya gitu. Terus pas malam minggu atau apa gitu, touring lewat Sarina. Gue liatin orang Jakarta juga. Jadi oke, ini gue ralat dikit. San Mori itu indah. Yang nggak indah tuh San Mores sama Night Race. Jadi orang-orang yang pada kumpul buat ngebut-ngebutan speeding. Itu banyak banget. Iya, itu mengganggu banget. Maksud gue ngerti lah kalian mungkin punya passion buat kebut-kebutan, kalian senang modifikasi. Logika gue kalau emang lu pengen speeding segala macem, kenapa nggak lu nyewa sirkuit? Nah, nggak ada budget kali bro. Mereka bisa modifikasi, masa nggak bisa buat budget patungan? Contoh misalkan, itu kan kalau San Moritz segala macem, lu kan trek-trekan. Atau bahasa kita mah trek-trekan lah ya. Kadang-kadang pakai duit, kadang-kadang nggak. Ini sepengetahuan gue. Sorry kalau misalkan gue salah, tolong diralat teman-teman ya. Kenapa nggak lu bikin kesepakatan? Yuk kita mau balapan di sini. Pada patungan gitu, kan enak. Ya. Tapi
kadang-kadang juga nggak bisa sesederhana itu juga sih kalau kata gue ya, Dit ya. Mungkin yang dicari emang semangat ngelanggar aturannya kali ya. Mungkin serunya juga. Karena di situ, karena ada deg-degan takut polisi dateng. Ya, walaupun kalau begitu udah kena ciduk, ujung-ujungnya nangis. Iya pasti. Kalau nggak nangis lapor orang tua. Nah, nyusahin gitu. orang tua. Itu dia, makanya jangan. Kalaupun mau trek-trekan ya di tempatnya lah. Atau kalau nggak emang cari jam-jam sepi atau di jalan-jalan sepi lah ya. Gue nggak munafik ya. Gue sama speeding. Gue nggak munafik. Tapi gue speeding juga. Gue bener-bener ngeliat banget jarak gue bener sekilo atau nggak minimal 500 meter. Besepi baru gue kenceng. Iya. Tapi kalau udah depan gue udah gini, gue ngerem mas. Iyalah. Mungkin karena umur juga kali ya. Maksudnya gue udah takut aja gue. Karena lu punya trauma kehilangan pacar kan? Karena kecelakaan. Iya benar. Itu memang ada trauma kehilangan pacar di situ. Jadi lebih hati-hati. Makin tua makin bijak sih emang kalau kita berkendara, ya nggak sih? Betul. Kayak kita makin kesel gitu kalau lihat orang kayak ngelanggar lampu lalu lintas. Kayak muter di tempat yang nggak seharusnya. Kayak Monasco yang lagi Monasco apaan tuh? Jadi sebenarnya itu jalan umum di sekitaran Monas. Cuman karena kalau tiap malam sama tiap minggu sih lebih kebanyakan tuh orang pada ngebut di situ pada miring-miring. Dibilangnya Monasco. Di lingkar Monas. Ya di lingkar Monas itu ya. Ya paham. Sampai yang baru-baru kemarin kan ada truk-truk viral itu kan yang bablasin area ring 1. Oh iya benar-benar tuh yang geblek banget ya, ngapain gitu. Iya maksudnya. Udah jelas-jelas ring 1 dijaga pas pampres. Lu mau lawan pas pampres gimana caranya sih? Men, lu kalau nerobos area ring 1 dan lu main gebar-gebar segala macam. Yang hidup bukan polisi lagi, bos. Iya, bos. Itu pas pampres itu pasukan pilihan dari TNI Polri, mau lawan gimana? Sudah melanggar keamanan daerah ring 1, Cok. Sekenceng-kencengnya NSR lu lebih kenceng peluru anjing. Iya, bener. Mau gimana? Belum dikeluarin peluru kendali. Tony Stark datang semua ini. Bahkan kadang-kadang gue juga suka kesel kalau misalkan ada lampu merah. Dan pagi brem. Mimi. Mau ngapain? Itu mimi apa sih? Mimi sore? Ini pakai launch control ala ditahan. Oh iya. Oh iya. Ujung-ujungnya gue pernah kayak gitu. Lagi di lampu merah di Bogor, di daerah Jambu 2. Gebar gue diemin. Kencang kan? Udah gue ikutin dari belakang 80. Terus mereka kenceng banget. Lampu merah berikutnya ketemu. Lu mau ngapain kenceng? Iya. Orang lampu merah juga sama tinggal di itu. Iya. Lagian percuma kita mau kebut-kebutan di Indonesia karena jalan aspalnya keriting. Betul. Iya, janganlah. Kalau mau kebut-kebutan di sirkuit Sentul udah bagus loh. Sirkuit Sentul atau nanti di Mandalika. Nah tuh. Atau kalau mau di runway Suta tuh. Jadi lu lagi ngebut tiba-tiba landing Garuda. Ya tapi gue pernah. Apa? Jujur gue pun juga pernah speeding bener. Gue pernah speeding tahun 2017 gue pernah speeding. Jadi gue ngetes motor temen gue Suzuki Satria F150 tapi yang injection. Itu memang gue speeding, jadi dari lampu merah Halim sampai Halim. Ya. Itu memang top speed gue 162 km per jam. Anjir, dari mana? Lampu merah Halim sampai ke Halim. Oh, yang lampu merah menuju Bandara Halim. Di Bandara Halim. Ya. Itu gue ngetes cuman 2 kali. 162 pertama top speed gue. Anjing. Terus pas mau tes yang ketiga, gue ditelepon sama temen gue. Supaya ada angkatan keluar. Dan dari situ gue mikir, udahlah berarti udah cukup juga lah. Nah, temen lu yang nelfon itu orang tinggal di Halim? Memang dia tinggal di daerah segitu. Udah terus dia nelfon gue, kenapa? Udah lu diem dulu di situ. Angkatan udah pada keluar gitu. Maaf ya Pak, yang gitu Pak. Mohon maaf nih Pak. Saya gini lah, gue pernah muda, gue pernah speeding kenceng-kencengan, tapi gue yang umur juga kali Mas. Lu tahu nggak petugas yang waktu itu anggota yang disuruh keluar sampai sekarang belum masuk loh, belum ketemu orangnya. Buat kami sekarang masih di luar. Gue terakhir ke Halim ada bapak kok nggak masuk nih orang. Nyari orang ini Pak orangnya. Tapi gini ya, kalau misalkan tadi yang buka aja nggak apa-apa, pintunya buka aja. Kalau emang berasa banget nggak apa-apa. Nah, ini enaknya syuting YouTube. Buka ngablak nggak apa-apa. Buka ngablak itu duduknya di situ. Ini 2 orang kru gua, 1 orang kru, 1 orang tamu selanjutnya. Ngapain lu berdua di situ, weh? Buka aja dulu. Ya, jadi gini, tadi kan sebelum menjawab pertanyaan yang kenapa pada Sunmori segala macam. Mungkin salah satu escape mereka seperti itu, Mas. Iya sih ya. Kalau gua Sunmori atau morning ride, kerja juga udah Sunmori gua, Mas. Iya. Berangkat kerja juga pagi-pagi, pulang juga udah night ride. Makanya. Dan gua pernah waktu itu diajakin di grup Facebook kan, Bang Vincent mau Sunmori kesini segala macam.
gue memang jawabnya agak nyala sih. Udah ayo San Mori, itu pas minggu lalu tuh gue dedikin San Mori. Ya udah San Mori, gue mau San Mori tapi bukan hari Minggu, hari Kamis karena kebetulan pas tanggal merah. Ke Sawarna deh. Ya bang, kejauhan bang. Tapi bener konsep San Mori dan touring sama kan? Tapi touring itu harusnya keluar kota ya? Nah ini, kalau menurut gue nih ya, touring itu 100 km minimal berangkat. Ya. Kalau 100 km PP, itu bukan touring. Tapi itu lu tinggal di Bogor, kerja di Jakarta. Iya bener. Naik KRL mendingan. Naik KRL, nah lebih enak kan, lebih nggak capek. Iya bener. Kata lu tinggal di Planet Bekasi, kerja di Tangerang. Nah udah. PP 100 km bolak-balik ya? Iya bener. Iya 100 kilo harusnya bener. Ke Sawarna dari sini berapa kilo? Gue 140 km. 140. Iya itulah bener. Ini baru bener nih, gue nggak salah ngundang. Tapi ini menurut pendapat gue ya. Kalau ada yang nggak suka silakan. Iya. Tapi terjawab gitu. Maksud gue. Kadang-kadang hal-hal kayak gini yang gue nggak paham. Ya gue namanya juga komika gitu ya. Gue kan selalu ngeliatin hal-hal yang orang nggak lihat. Iya, gue stand up. Angkatannya siapa? Angkatan Viko, Babe, Cabita, Suci 3 gue. Oh, seriusan Suci 3? Iya, Suci 3. Nampaknya saudara gue tidak brief lu ya? Pansos. Pansos. Subscriber gue gede, 100.000. Iya, jangan terlalu berharap. Tahun ini silver play button. Jangan terlalu berharap, terlalu tinggi harapan lu terhadap gue. Nah, itu jokes. Karena jujur aja ya, gue punya banyak teman-teman yang udah pada gede-gede juga. Dan mereka selalu ngomong sama gue kan. Lu kalau misalkan pengen collab tapi otak lu udah ke arah dalam tanda kutip bukan simbiosis mutualisme, ya lu nggak bakal gede. Artinya gimana ya? Kalau ada temen dia bos sebuah perusahaan TV gede gitu, dia cerita ke gue waktu ngobrol-ngobrol, dia pernah develop channel YouTube. Dia bilang ke gue, tapi gue nggak mencari uang dari sini. Karena apa? Kalau gue bikin channel gue nyari uang, cetek banget hidup gue. Anjir, gue makanya sampai akhirnya tidak ada uang sama sekali di situ. Oke dah, baru thank you banget udah main ke Ngono. Siap. Karena Channel, terima kasih banget. Siap. Mudah-mudahan gak kapok. Nggak masalah, kalau ada kesempatan lagi mungkin kita bisa collab di channel Iya gua. dong. Iya, gue dengan senang hati kalau emang mau dilibatkan di test ride cabe-cabean lu ya, Top Danger lu ya, bisa. Makasih banget ya Radit ya. Teman-teman, makasih banget yang udah nonton Renovasi Channel, nonton Ngono kali ini. Kali ini kita ngono sama Radit Vincentius Raditya. Silakan di subscribe channel dia, Vincentius Raditya. Thank you. Silakan ditonton konten-konten motovlog. Ada yang review ya. Ada yang review, ada yang test ride, ada yang touring, dan ada juga gue kadang-kadang ada sedikit review mobil juga ada. Tapi baru dikit sih. Tapi semua motovlog tuh nggak ada konten. Biasanya kan review, terus test ride, San Mori, touring, nggak ada ya salah satu kontennya itu penitipan motor hilang, cari motor hilang, numpang cari gitu. Mungkin bisa buat dibikin sub channel baru ya. Ini bagus itu. Karena motor. Pasti kan lu komunitas kan banyak tuh. Motor gue hilang. Ke Radit cari dong motor gue gitu. Bisa kali ya? Iya. Itu job desa polisi kayaknya dia. Oh iya, sorry. Baiklah teman-teman, makasih yang udah nonton. Kalau lu suka silakan subscribe. Yang penting bukan subscribe ya sekarang. Yang penting nonton. Yang penting nonton. Iya. Kalau lu suka silakan subscribe. Kalau enggak juga. Kalau juga lu suka like boleh. Kalau nggak like juga nggak apa-apa. Gua tidak pernah menuntut penonton gua untuk melakukan apapun. Kalau demen silakan lu tonton terus konten-konten gua. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Makasih yang menonton. Kita ketemu lagi di Renovasi Channel di konten selanjutnya yang kapan tayang gua juga belum tahu. Tapi pantengin terus ya. Dadah. Peace.